Hari Sabtu seperti biasa, Ultraman Trigger akhirnya tayang lagi, dan kali ini telah memasuki episode kelima setelah sebelumnya hanya menayangkan beberapa episode recap yang tidak melanjutkan alur cerita asli dari series ini. Episode kali ini agak berbeda dengan episode yang sebelumnya yang penuh dengan jenaka dan komedi yang diberikan dalam pengenalan karakter dari Ignis, di mana episode kelima ini berjudul Janji Akito dan memberikan kisah masa lalu Akito yang terbilang sangat menyedihkan serta alasan kenapa ia bisa menyukai Yuna dan tinggal bersamanya. Di akhir juga ada adegan yang memperlihatkan Dargon yang memang gerak-geriknya agak mencurigakan dan mempunyai bisa saja akan menjadi raksasa kegelapan yang berbeda dengan kedua temannya. Seperti biasa, saya akan membahas plot dari episode kali ini dengan sesingkat mungkin dan beberapa hal menarik yang seru untuk kita bahas. Here we go again universe, let's talk about that. Episode kali ini dimulai dengan memperlihatkan kemunculan seekor kaiju baru bernama Death Drago yang menyerang kota dan merupakan kaiju pertama yang menyerang 6 tahun yang lalu. Guts Select pun diluncurkan untuk mengatasinya, di mana Nanami menggunakan Guts Falcon, sedangkan Kengo, Akito, dan Yuna mengevakuasi warga. Namun saat melakukan tugasnya tersebut, Akito malah menyerang Death Drago, sedangkan Kengo berubah menjadi trigger untuk melawan si kaiju yang tiba-tiba menghilang. Karena pelanggaran yang ia lakukan, Kapten pun mendiskor Akito selama 3 hari, yang itu membuat Kengo bertanya-tanya kenapa Akito sangat terobsesi untuk mengalahkan Death Drago. Yuna menjelaskan bahwa dulu orang tua Akito adalah orang yang mendukung Mitsuko Nishizuma dalam penyelidikan reruntuhan kuno. Namun sayang, mereka tewas oleh Death Drago yang tentu saja itu membuat Akito sangat terpukul. Di tempat lain, Camilla memberikan energi kegelapan pada Death Drago untuk mengacau di kota lagi, sedangkan Akito didatangi Kengo yang bertujuan untuk memberinya semangat. Namun tiba-tiba, Death Drago kembali muncul setelah mendapatkan energi kegelapan. Kengo dan Yuna pun menyerap menggunakan Guts Spotlands disusul oleh Akito yang ikut membantu. Dan dengan tiba-tiba, Dargon muncul untuk menculik Yuna yang akhirnya diikuti oleh Akito untuk menepati janjinya pada Yuna saat mereka masih kecil dulu. Sedangkan Kengo berubah menjadi trigger untuk menghadapi Death Drago. Walaupun awalnya kesulitan, trigger yang menggunakan From Sky Type akhirnya mengalahkan Death Drago menggunakan Circle Arms yang dibentuk menyerupai panah. Sedangkan Yuna dan Akito yang sedang dicegat oleh Dargon pada akhirnya selamat karena Dargon yang menerima tamparan dari Yuna tampak seperti mengingat sesuatu dan memutuskan untuk pergi dulu, di mana di akhir ia mengatakan sesuatu yang mengisyaratkan bahwa ia juga memiliki hubungan atau simpati dengan manusia. Sekarang kita bahas beberapa hal menarik di episode kali ini. Kemunculan Gatsby yang kita kenal dari series Ultraman 3 di preview untuk episode kali ini sebelumnya membuat banyak fans penasaran, di mana ada beberapa teori yang muncul seperti Universe 3 yang akhirnya di-reveal dan Akito serta Mitsukuni yang akhirnya terungkap bahwa mereka memiliki hubungan dengan Universe Neo Frontier-nya 3. Namun jawaban yang kita dapat malah berbeda jauh, di mana Gatsby yang diperetkan adalah rancangan dari Shizuma Foundation yang didirikan oleh Mitsukuni dan dipilotinya sendiri untuk menghadapi Death Drago yang adalah kaiju pertama yang muncul pada 6 tahun yang lalu. Dan dalam aksinya menggunakan Gatsby, Mitsukuni berhasil mematahkan tanduk bagian kiri dari Death Drago yang sejak awal memang tampak agak aneh karena hanya ada satu. Pertanyaan baru pastinya muncul lagi, yaitu dari mana Mitsukuni tahu mengenai Gatsby yang sudah jelas-jelas adalah pesawat khusus milik TPC yang digunakan oleh Guts dari Universe Neo Frontier alias dunianya Ultraman 3. Harusnya kita sudah sepakat bahwa 3 dan Trigger memang tidak memiliki hubungan, entah itu reboot, sequel, atau apapun itu, yang mana itu dikonfirmasi oleh sutradaranya sendiri yaitu Koichi Sakamoto. Jadi kemunculan Gatsby di episode kali ini yang dikatakan sebagai rancangan dari Shizuma Foundation adalah sesuatu yang wajar karena series Trigger dan 3 memang akan memiliki banyak persamaan terlepas apakah dunia mereka saling berhubungan. Untuk topik tersebut sebenarnya sudah saya bahas di video yang ini. Asal-usul hubungan Akito dan Yuna yang sudah seperti keluarga juga diungkap pada episode kali ini, di mana Akito yang kehilangan orang tuanya akhirnya tinggal di rumah Mitsukuni yang tentu saja itu harus ia lakukan karena kematian orang tua Akito berhubungan dengan proyek yang ia lakukan dengan mereka, sehingga otomatis Akito yang sendirian menjadi tanggung jawabnya dan ini menjadi awal rasa suka Akito pada Yuna. Tinggal bareng cewek seumuran, cowok mana yang gak jatuh cinta coba? Dan makna janji Akito yang menjadi judul episode kali ini juga menuju pada janji Akito pada Yuna
yang kali ini ia bertekad untuk melindungi senyuman dari Yuna. Padahal sebelumnya ia menganggap tujuan dari Kengo yang ingin membuat semua orang tersenyum adalah sesuatu yang konyol. Kemunculan Dargon di episode kali ini bisa dibilang sesuatu yang tidak diduga sebelumnya, karena saya pikir fokusnya hanya pada masa lalu Akito dan pertarungan Trigger melawan Death Dragon. Namun kemunculan Dargon ini sebenarnya melanjutkan kejadian di episode sebelumnya, di mana ia tampak mencurigakan saat berkumpul dengan Camilla dan Hiram, karena ia seperti memiliki pemikiran lain yang berbeda dengan kedua temannya itu. Dan di episode kali ini, ia yang ditampar Yuna tampak seperti merenungkan sesuatu setelah Yuna mengatakan bahwa manusia tidak akan kalah dari mereka, dan manusia di sini sepertinya memiliki hubungan dengan Dargon. Bisa jadi dulunya Dargon pernah berbaur dengan manusia hingga akhirnya ia bergabung dengan trio Dark Giant, namun masih mengingat masa lalunya itu hingga sekarang setelah kebangkitannya dari segel selama 30 juta tahun. Dan untuk teori paling liarnya, Dargon bisa saja malah berbalik memihak manusia dan Trigger, walaupun kemungkinannya sangat kecil karena ia sendiri adalah raksasa kegelapan yang menjadi musuh utama dalam series ini. Untuk kepastiannya kita tunggu saja di beberapa episode selanjutnya yang tampaknya masih akan memunculkan ketiga Dark Giant. Kalau kamu mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.